banteng. Usir gue mau hidup tenang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, kali ini kita akan mereaction para pecinta Jokowi ya guys, yang bisa dibilang diancam guys. Diancam oleh pastinya ternak banteng. Ini bagaimana guys? Partainya wong cilik tapi malah mengancam. Dikarenakan si Dokter Erna Bayu dan juga Dokter DJ ya guys ya, Ibu DJ itu sering menggaung-gaungkan dan membela Pak Jokowi. Bukan hanya mereka guys, saya juga ada. Tapi sama saya tidak disepilkan ya guys ya. Nah, terus kenapa masih terus membela Pak Jokowi? Ya kita tahu lah ya guys ya, gimana orang-orang pembenci yang menghujat, memfitnah Pak Jokowi itu dengan semena-mena. Kan saya sudah pernah bilang, Pak Jokowi dan keluarga mending diam, itu urusan kami. Karena bagi kami kebenaran yang paling utama. Kalau sampai ini dibiarkan ya guys ya, kalau sampai ini dibiarkan itu bahaya buat bangsa Indonesia. Nanti yang ada bangsa Indonesia akan terpecah belah. Siapa yang senang? Negara lain yang senang. Makanya kami terus-menerus menyuarakan yang baik, menyuarakan kebenaran. Apakah kami dapat uang? Oh no, tidak. Demi Allah, saya tidak digaji oleh Pak Jokowi. Ya, dengerin. Demi Allah, sudah membawa nama Allah. Buat apa saya bohong? Saya menyuarakan itu hanya satu, cinta negara Indonesia. Saya nggak mau semua terpecah belah gara-gara fitnahan yang nggak jelas. Saya cuman heran kepada masyarakat Indonesia yang menghujat dan memfitnah Pak Jokowi hanya dengan money. Nah, money iya, ya kayak sekelas Tempo. Kalau nggak dibayar, sekelas yang demo-demo, kalau nggak dibayar, nggak mungkin mereka turun. Nggak mungkin mereka menghujat. Pikir secara logika saja. Dan di sini kita akan mendengarkan Dr. Erna Bayu dan Ibu DJ terkait yang diancam oleh banteng. Saya ingin menanggapi komentar teman yang sudah komentar di VT saya. Saya tidak peduli latar belakang Anda, yang jelas kalau menghina PDI Perjuangan hati-hati. Apakah ini bentuk ancaman? Menurut saya iya. Dia sedang mengancam saya. Saya juga menerima kalimat-kalimat yang serupa dari orang yang berbeda di DM saya. Makanya saya tidak membuat VT, tapi kali ini saya bikin lagi. Kenapa saya harus takut? Yang saya bela adalah sebuah kebenaran. Betul. Yang saya bela adalah orang yang sudah berjasa untuk bangsa dan negara Indonesia selama 1 dekade. 10 tahun. Apa untungnya orang-orang seperti ini mengancam saya? Saya hanya membela orang yang sedang dizolimi, orang yang sedang difitnah, orang yang sedang diperlakukan dengan sangat tidak baik.
Walaupun beliau sudah purna, keluarganya diacak-acak, anak-anaknya diacak-acak, mungkin kelak cucunya pun akan diacak-acak. Apa yang menyakiti Anda karena tindakan Bapak Joko Widodo beserta keluarga? Sehingga apabila orang lain membalas perbuatan dari partai yang Anda bela, Anda kemudian mengancam secara perorangan. Kami para pecinta Jokowi, kalau ada orang yang menghina, melecehkan, membuat fitnah, membuat hoax untuk keluarga Bapak Jokowi, kami akan bergerak. Kami tidak takut. Walaupun dia punya power, walaupun dia punya kekuasaan, tapi kami melangkah sesuai dengan tegak lurus kami pada pemerintah yang ada saat ini. Betul sekali. Kalian para buzzer, saya katakan para buzzer, terserah kalian pun katakan saya buzzer, tidak masalah. Kalian para buzzer tidak menghargai Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden. Kalian hina Ibu Jokowi, Ibu Iriana Jokowi, Bapak Jokowi dengan fitnah-fitnah yang sangat keji, di mana mereka tidak pernah melakukan itu. Bukan masalah terong-terongan yang difitnahkan oleh Ibu Koni, namun juga mereka yang memfitnah, menghubungkan antara reklamasi dengan Jokowi, antara patok sejauh 30 km dari Bambu dengan Jokowi. Bahkan mungkin Anda pun akan menyalahkan Jokowi manakala di Los Angeles, di California ada kebakaran. Jangan-jangan Anda pun menyalahkan Jokowi saat terjadinya perang di Gaza. Gila itu. Normal sedikitlah otak Anda. Anda mau menghina-hina saya tidak masalah. Silahkan. Anda merasa lebih hebat dari saya. Silahkan, karena saya pun tidak pernah merasa hebat. Saya biasa saja. Kalau saya memiliki gelar yang banyak, karena saya memang hobi kuliah. Saya penulis buku ajar. Cita-cita saya adalah memberikan manfaat dari apa yang saya kedapatkan pada saat kuliah ke masyarakat dengan tulisan-tulisan saya. Apalagi yang akan Anda hinakan kepada saya, akan Anda ancamkan kepada saya. Saya tidak takut. Sama sekali tidak takut. Justru Anda sekarang harus berkaca bahwa saat ini PDIP sedang merapat ke Bapak Prabowo. Mereka tidak tahan untuk menjadi sebuah partai yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka ingin menjadi mitra dari pemerintahan. Di dalam jajaran itu, bukankah ada wakil presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka? Dan saya yakin Pak Prabowo punya hati dan nasionalisme yang tinggi. Jadi nggak masalah kalau mereka mau merapat, asal agenda mereka bisa terekam dengan jelas. Betul. Mereka merapat bukan untuk menggulingkan Gibran. Mereka merapat bukan untuk membuat negara di dalam negara. Mereka merapat bukan untuk menumbuhkan kembali HTI, FPI, dan organisasi-organisasi terlarang lainnya. Dan mereka merapat bukan untuk membuat kasus Hasto Kristianto menjadi hilang di telan bumi. Dulunya saya berpikir bahwa buzzernya FPI dan HTI dari partai PKS itu sangat kejam. Ternyata buzzernya
PDIP lebih kejam. Kita yang di bawah jangan bertengkar karena masalah-masalah yang ada saat ini. Karena kita tidak tahu politik. Betul. Di mana saat ini mereka tampaknya renggang, saling membenci. Tapi kemudian mereka baik berbalik arah karena suatu kepentingan tertentu. Untuk pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, hati-hati dengan orang-orang yang merapat kepada pemerintahan Anda. Anda harus awasi agenda apa yang terselip di dalam niatan untuk menjalin kedekatan dengan Anda. Betul itu. Kita sebagai rakyat juga harus mengawasi. Apabila setelah Ibu Mega dan Pak Prabowo bertemu saling makan nasi goreng bersama-sama, bercanda bersama-sama, kemudian 1 bulan kemudian Bapak Hasto Kristianto kasusnya hilang dari peredaran. Jangan itu. Hati-hati, karena ternyata di sini saya juga melihat berita bahwa BLPI ada di balik ini semua. Siapa yang tersangkut dengan kasus BLPI? Semua orang juga tahu beliau siapa. Salam waras buat semua. Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Majalah Tempe bersama para sengkuni sedang menggosipi kita, anak-anak jenderal dan anak-anak Mulyono ya. Katanya begini, Bapak Prabowo menggelontorkan 15 miliar untuk menyebarkan influencer buzzer dalam rangka menaikkan kredibilitas Bapak Jokowi. Nampaknya majalah Tempe dan para sengkuni ini sangat panik ketika muncul banyak sekali orang yang membela Pak Jokowi, kemudian membantah fitnah dan hoax yang mereka sebarkan. Mereka panik. Karena apa? Ternyata mereka lah yang menyebarkan buzzer untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Jadi dianggapnya kita ini orang-orang bayaran. Yang membela Pak Jokowi itu influencer, buzzer bayaran. Makanya tidak heran jika anak-anak abah, anak-anak kebo itu ya selalu berkomentar, cair seperti itu. Karena apa? Sumbernya ini ya mereka ini, para sengkuni ini yang menyebarkan berita hoax bahwa kita ini katanya orang bayaran. Saya kasih tahu ya sengkuni-sengkuni bahwa kami ini hadir karena kami gemas. Kami gemas dengan kalian yang terus-menerus menyebarkan hoax dan fitnah terhadap Bapak Jokowi. Sementara Bapak Jokowi diam saja. Betul. Tidak melakukan aksi, tidak menanggapi kalian, diam saja. Dan kami yang gemes gitu loh. Ya. Begitu pula ketika kalian menyebarkan hoax terhadap Mas Gibran, terhadap Bapak Prabowo, kami itu gemas. Mereka tuh ngikutin Pak Jokowi, diam saja. Kalian fitnah, kalian hina, kalian bully, diam saja. Kami yang nggak bisa diam gitu, kami kesal, gemes. Makanya kami muncul, ya, muncul sebagai orang yang meluruskan fitnah dan berita-berita hoax yang kalian sebarkan. Perlu kalian ketahui, Bapak Jokowi tidak butuh buzzer, tidak butuh apapun untuk menaikkan kredibilitasnya. Dengan sendirinya, Bapak Jokowi akan dimuliakan. Karena apa? Karena pribadi beliau yang baik. Beliau tidak pernah emosi, beliau sabar, beliau tidak pernah menanggapi caci maki. Dan ini beliau lakukan bukan sebulan 2 bulan, 10 tahun. Beliau bertahan dalam kesabarannya. Harusnya kalian yang gak enak hati, terus-menerus memfitnah, mencaci maki, membuli, dan dicuekin. Harusnya kalian gak enak hati, kok kita dicuekin ya. Udah memfitnah, udah membuli. Dicuekin aja nih sama Pak Jokowi. Hasil fitnah, hoax, caci maki, bulian terhadap Pak Jokowi bukan menurunkan kredibilitas Pak Jokowi, justru memuliakannya dan memunculkan orang-orang seperti kami yang membela beliau. Betul itu. Gitu ya. Kenapa begitu? Ya memang sudah hukum alam seperti ini. Orang baik yang tersakiti maka akan dibela oleh orang-orang baik lainnya. Di VT ini saya ingin menginformasikan kepada kalian, ya, para sengkuni, kemudian majalah Tempe atau media-media yang sering menyebarkan hoax dan fitnah terhadap Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Juga anak-anak abah, kemudian anak-anak kebo, ya, anak-anak banteng. Saya mau kasih tahu, kami ini bukan orang bayaran. Kami ini tidak dibayar untuk bersuara. Kami ini adalah orang-orang yang tergerak hatinya. Yang menggerakkan hati kami adalah Allah untuk membela orang baik.
Tanpa bayaran pun kami rela meluangkan waktu, mengorbankan keselamatan kami dari caci maki bulian kalian. Ya, kami menyumbangkan jiwa raga kami untuk meluruskan fitnah hoax yang kalian sebarkan. Ini kami lakukan semata karena ada gerakan-gerakan. Ya, gerakan yang dimunculkan dengan sendirinya. Karena apa? Karena kalian yang memicu sehingga kami tergerak untuk membela, begitu. Ya. Sekali lagi, kami bukan orang bayaran. Kalau kalian bilang kami ini buzzer, oh iya oke, kami buzzer, tapi kami tidak dibayar. Ya, kami tidak ada yang membayar. Kalau kalian penasaran, oh bohong ibu ini, silahkan saja kalian cek. Kalau kalian mendapatkan bukti bahwa kami bayaran, laporkan saja kami ke polisi atau kemana lah. Ya, kami siap dengan itu. Karena memang kami tidak dibayar. Kami melakukan ini lillahi ta'ala. Karena kami mencintai Joko Widodo, mencintai Pak Prabowo, mencintai Mas Gibran, mencintai orang-orang baik. Terima kasih. Itu ya guys ya. Jadi kami bukan bayaran. Kami hadir di sini karena Anda semua. Kalau kalian diam, wow, negara ini semakin nyaman. Dan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang hebat, emas, itu ya memang susah. Yaitu antara anak abah dan anak kebo harus bersatu bersama pemerintahan. Bukan seperti ini, apa-apa demo, apa-apa protes. Tapi kalau giliran junjungan kalian yang melakukan, diam. Kan gak masuk akal ya. Ya, walaupun kalian bilang, wah ceboker Jokowi lah, ternak Mulyono lah, apapun itu terserah kalian. Yang terpenting bagi kami adalah NKRI harga mati. Dan kami membela orang yang benar. Menurut kami, presiden ataupun mantan presiden ke-7 itu adalah presiden yang paling hebat. Karena apa? Kita tidak bisa munafik. Dari presiden zaman dulu, Soekarno sampai ke Prabowo, dan Soeharto, Presiden Soeharto pernah bilang, dan ingin membuat jalan Wamena, ataupun di luar Pulau Jawa. Dan terrealisasi, terlaksana oleh siapa? Oleh Pak Jokowi. Itu. Dan pembangunan merata semua. Tapi kalian demi secuap nasi, nasi apa itu namanya tuh, nasi bungkus, kalian hina warga negara kalian. Yang paling keji adalah kalian hina mantan presiden kalian yang tidak pernah kalian dirugikan. Apa kalian pernah dirugikan oleh Pak Jokowi langsung? Enggak. Itu kalian paling kalau dirugikan kalau pas posisi demo itu tidak dibayar. Ya, jadi ya pakai logika akal sehat kalian. Salam waras.